Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ta'ala sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Ketua DKM Pak Asatidzah, kemudian Ketua para Bapak Dewan, juga para tokoh masyarakat di lingkungan, dan para hujjah, para guru, para bapak, para ibu yang saya hormati, saya muliakan. Semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wahayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Begitu banyak, begitu agung dan sempurna nikmat Allah untuk kita. Semoga kita bisa terus bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah akan terus juga menambahkan nikmatnya untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk qudwah utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul qiyamah. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likulli ummatin salihah bi barakati Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkait dengan kajian kita pada malam hari ini, kita akan membaca kitab. Kalau kemarin kita tafsir Jalalain, sekarang kitabnya bernama Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Fikih sistematis yang membahas tentang fikihnya madhab Imam Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Mughar, dan Syekh Ali Asy-Syirbaji. Jadi 3 syekh yang menulis kitab ini, yaitu kitab madhab Syafi'i. Dan kita akan fokus membaca kitab ini saja, gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita jalani di keseharian kita, kemudian membutuhkan perbandingan
dari imam-imam yang lain mungkin akan ada juga gitu ya sedikit, tapi kalau pembahasan kita akan fokus ke kitab ini gitu ya, kitab fikih sistematis mazhab Imam Syafi'i ini. Dan biar apa ya, biar runut, biar gampang kita mulai dari awal ya. Dari awal, ini dari bab taharah. Jadi memang dalam kitab-kitab fikih, baik kitab klasik, kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu, maupun kitab-kitab kontemporer yang ulama-ulama masa kini, itu dalam kitab fikih itu diawali dengan bab taharah. Taharah artinya bersuci. Kalau kita baca definisi tentang taharah yang ditulis oleh para penulis di dalam kitab ini, mengatakan bahwa at-taharatu lughatan, taharah menurut bahasa dalam definisi lughah bahasa Arab adalah an-nadhafatu wat-takhallusu minal adnasi, bersih, membersihkan diri, membebaskan diri dari kotoran-kotoran, hissiyatan kanat kan najisi au ma'nawiyatan kal uyub, baik itu kotoran yang bersifat fisik maupun non fisik. Jadi kotoran itu tidak cuma fisik ya, ada juga yang non fisik. Ada yang mungkin kita sebut ada ya manusia kotor gitu ya. Manusia kotor itu berarti non fisik, karena kalau kotor ada kotoran berarti di dalam badannya atau pakaiannya gitu ya. Seperti najis tadi. Maka membersihkan diri ini menjadi satu bagian dari syariat Islam yang bagi kita umat Islam, kita benar-benar memiliki satu kebanggaan tersendiri, karena agama kita agama yang memperhatikan kesucian gitu ya, kesucian. Bahkan kalau kita sedikit baca sejarah gitu ya, dulu ketika Rasulullah SAW sudah mengajarkan bersih-bersih, mengajarkan mandi, wudu gitu ya, kemudian kukunya dirapikan, rambutnya dirapikan gitu ya, sehingga orang-orang timur, orang-orang Asia di Arab dan sekitarnya, mereka udah terbiasa mandi. Nah ternyata saat Islam masuk ke Eropa yang diinisiasi oleh Tariq bin Ziyad ya, ke Spanyol, saat itu bernama Andalus. Sebenarnya Andalus itu bukan cuma Spanyol, tapi Spanyol dan Portugal ya, Spanyol dan Portugal. Nah ternyata saat itu ratu-ratu di Spanyol gitu ya, di Andalus itu mereka belum biasa mandi gitu ya. Jadi kalau wanita-wanita biasa di timur sudah punya kolam renang gitu ya, di Eropa saat itu ratunya ada yang mandinya itu ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali gitu. Kebayang ya ratunya kayak gimana ya, mandinya setahun 2 kali gitu, setahun sekali. Nah baik, kemudian selain makna taharah yang bisa dibaca dari sisi bahasa, kita juga perlu memahami makna atau definisi taharah dalam istilah ilmu syariat, ilmu agama, yang memang ini yang nanti akan menjadi bahan bimbingan kita dalam menjalankan peribadatan kita. Dikatakan bahwa wa taharatu syar'an, taharah menurut istilah agama adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalah aw ma fi hukmiha, melaksanakan, melakukan apa yang bisa membuat kita bisa melaksanakan sholat, atau apa yang
disamakan hukumnya, statusnya dengan sholat. Maksudnya sesuatu yang memang untuk melakukannya perlu bersih-bersih diri dulu. Dan apa yang kita lakukan itu kalau wudu seperti wudu liman kana ghairu mutawaddiin, bagi orang yang statusnya sedang batal wudunya, sedang tidak wudu. Wal ghuslu liman wajaba alaihi ghuslu, atau mandi wajib bagi orang yang memang dalam kondisi junub misalkan. Wa izalatun najasati 'anil thawbi wal badani wal makan, dan membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat sholat kita. Nah, itu pembahasannya lebih khusus, yaitu definisi bersuci dalam istilah ilmu agama, istilah praktek agama. Di sini kita kemudian melihat tadi bahwa Islam sangat memperhatikan urusan taharah, urusan bersuci. Setiap mau sholat, setiap mau baca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya, kita harus selalu dalam kondisi berwudu. Walaupun mungkin wudunya tidak setiap mau sholat gitu ya, karena wudu kan bisa juga ada yang wudunya awet gitu ya, dari sebelum subuh sampai isya nggak batal gitu ya, kuat banget ya. Walaupun tetap sunnah. Kalau mau sholat lagi ada namanya tajdid, memperbaharui wudu, itu hukumnya sunnah, kalaupun nggak batal gitu ya. Nah, tapi bukan wajib. Kalau nggak batal memang tidak diwajibkan. Yang kedua, kemudian Islam memberikan perhatian dalam masalah bersuci ini, bahwa tadi kita diperintahkan untuk mandi dalam banyak momentum. Kita mau sholat Jumat disunnahkan mandi, kita mau sholat Idul Fitri, Idul Adha disunnahkan mandi, mau menghadiri pertemuan-pertemuan yang sekiranya kalau kita nggak mandi orang akan terganggu, nah itu sunnah mandi gitu. Sunnah mandi luar biasa dengan syariat Islam ini. Selain mandi-mandi yang wajib tadi gitu ya, mandi-mandi yang wajib banyak, ini juga menjadi perhatian dalam Islam. Bahkan tadi ada syariat memotong kukunya rapi sehingga tidak ada kotoran-kotoran, kemudian rambutnya rapi. Yang syariat ini juga sebenarnya diwarisi oleh Nabi Muhammad SAW beserta kita umatnya dari Nabi Ibrahim ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi tadi bangga gitu ya, kita menjadi orang yang Muslim, yang beragama Islam, yang dari aspek kebersihan saja itu sudah menggambarkan satu peradaban yang terhormat gitu ya. Kita orang-orang beradab, kita orang-orang terhormat, karena memang kecenderungan fitrah kita itu kan menyukai kebersihan dan membenci kekotoran gitu ya. Ya, antara kebersihan dengan bersih-bersih kan beda gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin sebagian kita nggak suka bersih-bersih, tapi bukan nggak suka yang bersih-bersih gitu. Kalau kita masuk ke toiletnya kotor, bau kan kita nggak suka gitu ya. Dan kita suka kalau toiletnya bersih, tidak bau. Walaupun mungkin banyak dari kita nggak suka bersihin toilet gitu ya. Nah, jadi kalau toiletnya bersih mah tetap suka semuanya. Dan itu tadi tanda peradaban yang mulia, peradaban yang tinggi, peradaban yang terhormat. Kemudian yang kedua, hikmahnya juga kebersihan itu kan jadi salah satu sarana untuk menjaga kesehatan. Jadi di antara faktor-faktor bagaimana agar kita menjadi orang yang sehat, salah satu faktor utamanya bersih. Karena kalau nggak bersih bisa menyimpan banyak penyakit gitu ya, banyak bakteri dalam berbagai hal.
Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih. Sehingga orang yang bersih itu akan mendapatkan atau akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga orang yang suka bersih-bersih. Nah, baik. Jadi kalau kita udah membahas tentang bersih-bersih ini secara ringkas tadi, lalu berikutnya kita akan membahas tentang alat untuk bersih-bersih. Dan alat bersih-bersih yang utama adalah air. Air. Al-miyahul lati yutatahharu biha. Air yang digunakan untuk bersuci ini bisa menggunakan air hujan, air laut, air sumur, air sungai, mata air, atau air es gitu ya. Es yang mencair atau salju, air salju. Nah, ini ininya ya, bahan bakunya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu kemudian air-air tersebut nanti dibagi menjadi 4 status hukum. Pertama, ada air yang suci juga bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci itu membersihkan najis atau berwudu atau mandi. Yang kedua, ada air suci juga bisa digunakan untuk bersuci tadi, tapi hukumnya makruh. Ya, bisa wudu sah, membersihkan najis juga bisa, tapi ada yang statusnya makruh. Kemudian yang ketiga, ada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis atau berwudu dan mandi gitu ya. Itu namanya tidak bisa mensucikan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada air yang statusnya najis karena terkena najis atau istilahnya mutanajis gitu ya, mutanajis. Baik, dari jenis-jenis air ini, yang pertama, air suci dan mensucikan adalah air yang dari bahan baku tadi itu masih asli. Air hujan, air laut, air sumur, sungai, atau mata air dan air es itu masih tidak berubah statusnya seperti kondisi ketika ia diciptakan, ya, jernih gitu ya, tidak ada rasa, netral gitu. Nah, itu namanya air mutlak yang selain suci dalam dirinya juga bisa digunakan untuk bersuci, untuk membersihkan najis atau juga berwudu dan mandi tadi. Terkait dengan air ini ada pengecualian, yaitu ketika airnya mungkin tidak jernih, berubah, tapi perubahan itu misalkan disebabkan oleh tanah yang dia berada di tempat tersebut. Jadi kan kalau kita di sini menyimpan air pakai toren, pakai bak, pakai ember. Nah, tapi kan kalau di kampung-kampung kan air ada di kolam yang bawahnya tanah gitu ya. Begitu juga kalau air di sungai, bawahnya juga tanah, mata air juga begitu. Nah, jika tanah itu kemudian terpantik dan membuat airnya keruh, air itu tetap statusnya sama, masih suci dan mensucikan. Itu tidak masalah untuk digunakan bersuci, gitu ya. Gunakan bersuci, baik membersihkan najis ataupun berwudu. Atau air yang memang di kampung-kampung itu ada sumur, kolam, gitu ya. Di airnya itu tumbuh ada lumut-lumut, membuat airnya agak kehijau-hijauan, itu tidak masalah. Air itu tetap statusnya bisa digunakan untuk bersuci. Begitupun air yang tidak dicampur apa-apa, tapi karena lama didiamkan, kita pulang kampung sebulan gitu ya, pas pulang kemudian bak air kita
kelihatan airnya berubah. Nah itu juga masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah itu sumber-sumber, atau bahkan yang misalkan airnya agak bau belerang karena memang air tersebut berada di tempat yang dekat dengan belerang, di kaki gunung gitu ya, itu juga tetap tidak masalah untuk digunakan bersuci gitu ya, bisa. Nah itu yang pertama, alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kedua, ada air yang bisa digunakan untuk bersuci tapi makruh, yaitu air yang kena panas sinar matahari, kemudian air tersebut disimpan dalam wadah yang terbuat dari logam, dan logamnya ini selain emas dan perak gitu ya. Jadi logam, misalkan ada baskom yang terbuat dari besi, dari tembaga gitu ya, mungkin aluminium gitu ya, mungkin kuningan dan lain-lain gitu ya, itu makruh ketika airnya memang jadi panas ya, walaupun kalau panas banget juga kan kita nggak mungkin pakai gitu ya. Nah, jadi anget gitu ya, anget karena sinar matahari, berada dalam wadah bejana tadi, itu makruh dipakai, yaitu makruh dipakai untuk badan. Tapi kalau dipakai untuk selain badan itu tidak masalah, boleh, misalkan buat buat nyuci baju gitu, buat buat ngepel gitu ya. Nah itu kan tidak masalah. Cuman kalau buat badan, baik badan manusia ataupun binatang, itu makruh. Kenapa? Karena disinyalir air itu bisa menimbulkan penyakit kulit gitu. Nah itu di antara sebab kemakruhannya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ada air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air ini adalah air yang sedikit. Sedikit ini ada ukurannya, yaitu 2 kullah. 2 kullah. 2 kullah ini kalau berdasarkan pembahasan ulama sekarang, ulama kontemporer, konversi dari 2 kullah itu salah satu pendapat mengatakan itu seukuran 270 liter. 270 liter itu kalau saya cari-cari contoh gitu ya, contoh di Google gitu ya, itu kalau ton yang 300 liter itu ukurannya itu tingginya 110 cm, kemudian besarnya, diameternya 66 cm ya, 66 cm lebar diameternya gitu. Kemudian tingginya 1,10 meter, 1 meter 10 cm. Itu volumenya itu 300 liter. Berarti kalau 270 liter minimal dikategorikan air banyak gitu, itu mungkin hampir penuh gitu ya, hampir penuh. Berarti kalau air-air yang ada di ember itu masih termasuk kategori air yang sedikit gitu ya. Ember paling besar itu berapa ya kapasitasnya? Ya pokoknya gitu ya, kira-kira ukurannya itu. Dan kalau bak air di kamar mandi itu perlu diukur juga sih tadi. Kira-kira tingginya 1 meter lebih, kemudian ininya lebarnya sekitar 60 cm gitu. Itu masih masih cukup dikategorikan air banyak. Nah, jadi untuk kategori yang ketiga ini, air disebut air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu, untuk mandi, tadi mandi wajib, atau untuk membersihkan najis, adalah air yang kurang dari 2 kullah, kemudian
tercampur oleh benda-benda suci, benda lain yang membuat air ini bisa berubah. Dan perubahannya ini bukan cuma perubahan warnanya, tapi memang istilahnya juga jadi berubah gitu. Istilahnya berubah. Contoh-contoh yang paling gampang dan masyhur itu air yang kita campur dengan teh. Kalau misalkan nih kita menyuguhkan teh kepada tamu gitu ya, kita bilangnya silakan diminum air tehnya. Itu airnya suka disebut nggak? Enggak ya, nggak lazim gitu, langsung bilang teh aja gitu. Begitu juga kalau kopi, jus gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh cairan yang tidak bisa dipakai berwudu. Yalah, siapa yang mau wudu pakai jus gitu ya? Nah, ya maksudnya itu air itu suci, bisa dikonsumsi gitu, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau airnya itu sebenarnya bukan apa ya, nggak berubah, tapi memang dari awal penciptaannya bukan dari yang sumber tadi, bukan air hujan, bukan air laut, air sungai, tapi dia air kelapa gitu misalkan ya, air kelapa. Nah itu juga nggak bisa digunakan untuk bersuci, bukan air mutlak namanya, air kelapa muda. Baik, jadi itu contoh-contoh air yang sudah berubah statusnya, ya, berubah statusnya dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, lalu bagaimana kalau air itu seperti yang tercampur dengan sabun misalkan? Sekarang kan lagi lumayan ramai kontennya Buya Yahya ya, Buya Yahya yang membahas tentang nyuci gitu ya, nyuci baju, kemudian dicampur dengan deterjen. Nah, gimana itu? Nah, sebenarnya gini, kalau bapak-bapak tahu nggak cara nyuci pakai mesin cuci? Biasanya kan ibu-ibu yang nyuci ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kita nyuci pakaian itu juga yang dicuci secara umum biasanya bukan pakaian-pakaian yang terkena najis gitu ya, tapi pakaian yang sudah dipakai seharian gitu ya, memang sudah nggak nyaman dipakai, baunya sudah kurang sedap. Jadi sebenarnya bukan pakaian yang najis sebenarnya. Nah, sehingga kalaupun pakaiannya seperti itu, kemudian airnya sejak awal dicampur deterjen, itu sebenarnya nggak masalah. Asal kita memang tidak mencuci pakaian yang ada najisnya. Makanya kalau kami misalkan di rumah gitu ya, ada baju anak yang terkena ompol gitu ya, jadi sebelum dimasukin mesin cuci itu memang dibilas dulu biasanya gitu. Soalnya kalau langsung dimasukin malah nyampur yang lain gitu, nyampur yang lain. Dibilas dulu baru dimasukin. Dan kita kalau memang tidak benar-benar yakin bahwa pakaian itu terkena najis, seperti tadi celana anak yang terkena ompol, itu artinya pakaian itu memang tidak najis gitu. Kecuali kalau kita yakin tadi yang terkena ompol atau terkena kotoran, misalkan habis jadi panitia kurban gitu ya, banyak darahnya atau terkena kotoran hewan kurban gitu ya, jadi najis. Nah, itu memang sebaiknya jangan langsung dimasukkan ke ke mesin cuci gitu ya, dibilas dulu aja gitu ya. Walaupun kalau cara yang disampaikan Buya Yahya itu, kalaupun langsung dimasukkan ke mesin cuci, jangan langsung dicampur dengan deterjen airnya gitu. Pakaian dulu, kemudian airnya yang dimasukin belakangan gitu, lalu air cuciannya dibuang untuk bilasan pertama gitu. Baru setelah itu kemudian diganti dengan air yang kedua, boleh dicampur dengan deterjen. Nah, itu cara masing-masing yang jelas. Memang walaupun sebenarnya ini ini masuk dalam ranah perdebatan para ulama, ada beda-beda pendapat, dan airnya itu statusnya itu tidak berubah sebenarnya.
Maksud tidak berubah itu tidak sedang menggunakan air kalau pakaian yang dicuci itu yakin ada najisnya, maka jangan langsung dicampur deterjen tadi, ya, jangan langsung dicampur deterjen atau dibilas dulu. Baik, nah jadi ini air yang tercampur. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, air yang terkena najis yang disebut dengan mutanajjis, yaitu air yang juga sedikit kurang dari 2 kulah, kurang dari 270 liter tadi, kemudian kejatuhan benda najis, ya, kejatuhan benda najis. Jadi kalau airnya itu kurang dari 2 kulah, ketika ada najis yang jatuh ke dalam air itu, baik airnya berubah atau tidak, air itu sudah otomatis tidak bisa digunakan. Ya, jadi mutanajjis. Sedangkan jika airnya banyak, ya memang torennya besar tadi, ya torennya besar, kalau terkena najis, dia kalau tidak berubah itu tidak masalah, tetap masih bisa dipakai. Apalagi kalau air kolam gede gitu ya, air kolam. Nah itu nggak masalah, kecuali kalau terkena najis dan berubah. Dan perubahannya ini memang akibat najis tersebut, gitu. Misalkan, mohon maaf kalau contohnya agak kurang nyaman gitu ya. Biar gampang, contohnya misalkan ada kotoran kerbau gitu ya, misalkan yang habis membajak sawah gitu ya, membajak sawah, kemudian kerbaunya nyebur ke kolam, kolamnya berubah tuh warnanya dan baunya jadi bau kerbau, tapi bukan bau kerbau tapi bau kotoran kerbau gitu. Nah itu tidak bisa dipakai itu air gitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Ya solusinya dia harus hilang dulu gitu, najisnya harus hilang. Kalau air yang sedikit tadi, misalkan kita punya air 1 ember gede terkena najis, ya bisa dipakai sih sebenarnya untuk apa ya? Untuk mungkin untuk nyiram jalan gitu ya, atau mau dimasukin ke kolam gitu, kolam ikan itu nggak masalah gitu, karena kolam ikan kan airnya banyak gitu, airnya banyak sehingga itu jadi bersih kembali. Atau kalau misalkan mau digunakan untuk menghilangkan menghilangkan najis yang ada wujudnya ya. Najis itu ada wujudnya, disiram sama air itu nggak bersih, nggak. Cuman maksudnya mau menghilangkan wujudnya dulu gitu, walaupun statusnya masih tetap najis. Setelah itu dibersihkan dengan air bersih gitu, itu juga boleh, bisa digunakan. Ya, atau nyiram tanaman, nyiram rumput mungkin bisa digunakan. Tapi yang jelas sebenarnya kalau dicampur lagi dengan air yang banyak seperti air kolam tadi, kemudian sifatnya kembali netral gitu ya, hilang baunya, hilang apalagi warna dan rasa, maka itu jadi bisa bersih lagi. Cuman yang jelas air-air yang tadi yang ada 4 jenis ya, air yang 4 jenis ini, pertama yang bisa digunakan untuk bersuci itu hanya yang pertama dan kedua. Yang pertama itu mutlak bisa digunakan untuk bersuci, memang itu yang kita pakai. Kalau yang kedua bisa digunakan tapi tadi untuk badan makruh gitu ya, yaitu yang kejemur matahari dalam bejana. Sementara yang ketiga dan keempat ini tidak bisa digunakan untuk bersuci.
Ini ada yang kelewat ya, sebentar. Oh iya, kemudian ada air yang mustakmal istilahnya. Mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi. Bukan yang dipakai untuk membersihkan najis, bukan. Kalau yang dipakai untuk membersihkan najis mah itu statusnya bisa mutanajis gitu ya, bisa jadi mutanajis. Tapi yang udah dipakai untuk berwudu atau mandi wajib, nah bekas air bekas wudu atau bekas mandi wajib, nah itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu juga tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi tetap air itu masih suci sebenarnya, gitu. Seperti air yang tercampur oleh benda suci tadi. Hukumnya itu mirip seperti teh, kopi, jus gitu. Walaupun dia sebenarnya air gitu, cuman statusnya mustakmal. Nah, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu dipakai untuk apa? Nah, kalau dipakai untuk mencuci pakaian yang enggak najis itu bisa. Misalkan nyuci baju bekas wudu, bajunya bukan baju yang ada najisnya itu boleh. Atau dipakai buat ngepel, ya, ngepel lantai yang juga di lantai itu tidak ada kotoran kucing, tidak ada najis yang lain gitu. Itu boleh sih sebenarnya. Atau buat menyiram tanaman tadi. Ini air-air mustakmal tadi. Dan status ini juga ada pada air yang sedikit. Kalau air banyak mah kita berwudu misalkan langsung di kolam, kemudian bekas wudu kita jatuh lagi ke kolam, tapi airnya banyak, itu nggak masalah. Tidak ada istilah mustakmal untuk air yang banyak gitu. Ini adanya itu untuk air yang sedikit. Lalu bagaimana kalau bekas wudu ini adalah cipratan-cipratan? Misalkan kalau kita wudu di keran itu aman, tidak ada isu gitu ya, gak ada masalah. Tapi kalau kita wudunya di kamar mandi, kemudian wudunya diambil dari ember gitu ya, dari ember, kemudian dari air wudhu kita ketika membasuh wajah, membasuh tangan itu nyiprat ke ember. Nah, itu bagaimana hukum air yang ada dalam ember? Ini para ulama mengatakan itu namanya ma'fu anhu, dimaklumi, dimaafkan. Yang sedikit-sedikit itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Jadi sebenarnya dalam agama itu kalau yang sulit-sulit dihindari itu sebenarnya tidak masalah, itu dimaafkan gitu. Termasuk yang cipratan-cipratan tadi. Karena yang pertama cipratan itu sedikit, lebih banyak air yang ada di embernya daripada cipratannya. Yang kedua, cipratan itu juga tidak merubah karakter air yang ada dalam wadah itu, gitu ya, tidak merubah. Nah, maka jika kondisinya seperti itu, air yang kena cipratan tersebut masih boleh dipakai, tidak masalah. Baik, jadi ini pembahasan tentang bersuci dan alat utama untuk bersuci yaitu air. Nah, barangkali mau ada yang disampaikan dulu dari bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian terkait dengan pembahasan ini, dipersilakan. Ya, silakan. Kalau tadi kan ada air yang 2 kulah ya, yang 270 liter itu. Nah, itu kan tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Tapi kalau airnya itu masih dialiri dengan air keran gitu kan, sambil di wadahnya itu kan misalnya cuma cukup 2 kulah gitu, tapi airnya ditambah dengan aliran air ngalir gitu dari keran. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi itu juga nanti berkaitan dengan cara kita memakai, cara kita mengambil. Kalau air yang kita pakai itu langsung dari aliran kerannya, itu tadi air mengalir itu nggak ada masalah gitu. Tapi walaupun ditambah dengan air keran, kalau misalkan
yang ditambah itu bekas wudhu misalkan, dia memang bekas wudhu itu kita tampung lagi, ini contohnya begitu misalkan, bekas wudhu kita tampung lagi ke ember gitu ya, kemudian ditambah dengan air keran. Nah ini tambahannya ini banyak atau tidak, itu akan menjadi akan menjadi akan membedakan status air tersebut gitu, akan membedakan status air tersebut banyak atau tidaknya kalau dia sudah masuk ke dalam wadah yang memang di wadah itu sudah ada air mustakmal atau air yang terkena najis gitu. Kalau air mustakmal tadi, kalau campurannya lebih banyak dari air mustakmalnya, itu ada yang berpendapat itu sudah boleh dipakai gitu. Kalau campurannya lebih banyak walaupun masih kurang dari 2 bulan. Tapi kalau air mutanajis, ya air mutanajis itu campurannya itu ketika dicampur itu memang harus banyak, harus sampai ke batas 2 bulan tadi gitu. Dan sifat najisnya hilang gitu. Sifat najisnya hilang. Sedangkan air yang tercampur seperti tercampur dengan sabun tadi gitu ya, dengan sabun atau air teh gitu. Ya kalau dicampur dengan air dan campurannya banyak, kemudian sifat yang tadi menghilangkan kemutlakan itu hilang, kembali menjadi jernih, itu juga bisa dipakai lagi, gitu, bisa dipakai lagi. Cuman memang tadi karakternya akan kelihatan sih sebenarnya. Ada teh di ember gitu, kemudian dicampur dengan air keran, akhirnya tehnya udah nggak kelihatan, itu udah boleh gitu. Cuman masalahnya kan sayang aja gitu ya, kalau teh dicampur air mendingan tehnya dibuang dulu gitu atau diminum dulu gitu ya. Ya Allah. Silakan kalau ada yang lain lagi. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, nah ini tadi alat utama untuk bersuci. Kemudian bersuci di dalam Islam itu ternyata juga bisa menggunakan alat lain selain air. Ya, bisa menggunakan alat lain selain air. Nah, cuma di sini bersucinya perlu dibagi dulu, yaitu pertama ada bersuci dari najis, yang kedua ada bersuci dari hadas. Kalau bersuci dari najis itu jelas membersihkan najis yang ada di badan, di pakaian, atau di tempat yang mau kita pakai tempatnya gitu ya, mau kita pakai buat sholat atau buat aktivitas yang lainnya. Nah, jadi kalau mensucikan najis gitu ya, mensucikan najis ini pertama kita nanti perlu mengenali dulu jenis-jenis najisnya, karena najis itu juga ada macam-macam najis ya. Kalau benda-benda dulu nih, benda apa saja sih yang statusnya najis, benda najis? Yang pertama, benda najis itu adalah miras, minuman keras, itu hukumnya najis. Yang kedua, anjing dan babi, itu juga benda yang hukumnya najis. Yang ketiga adalah bangkai. Ya, yang ketiga bangkai. Walaupun bangkai ini ada pengecualian, yaitu bangkai ikan dan belalang ya. Biasanya bangkai ikan dan belalang sama mayit manusia gitu, itu nggak najis ya. Kemudian
Yang keempat, benda yang masuk dalam kategori benda najis adalah darah. Darah yang mengalir. Kalau darah yang, kenapa darah itu ditambah dengan sifat mengalir? Karena kan ini biasanya untuk memisahkan antara darah dan ati, limpa gitu, yang memang sebenarnya itu disebut sebagai gumpalan darah, itu yang suci dan tidak najis gitu. Darah mengalir itu adalah darah secara umum gitu ya, darah secara umum. Kemudian juga disamakan dengan darah adalah muntah gitu ya. Muntah orang muntah itu juga najis. Oh maaf, mungkin di sini bukan muntah tapi nanah gitu ya, nanah itu juga najis. Kemudian yang kelima adalah kotoran, gitu ya, kotoran baik dari buang air kecil atau buang air besar, itu dua-duanya najis, baik dari manusia maupun dari binatang, ya, maupun dari binatang. Yang keenam, setiap anggota yang terpisah secara yang terpisah, terputus dari binatang, ketika binatang itu masih hidup belum disembelih. Misalkan telinga kambing putus dan kambingnya itu tidak disembelih, maka telinga yang putus itu najis karena dia statusnya bangkai, gitu ya, bangkai. Atau anggota yang lainnya gitu, ekornya dan lain-lain gitulah, dan lain-lain yang terputus, terpisah dari badan si binatang tersebut. Nah, itu hukumnya najis karena dia bangkai, kecuali bulu-bulunya. Nah, itu tidak, bulu-bulunya ini menjadi pengecualian. Dan kulit itu awalnya najis, tapi ternyata kulit ini bisa dibersihkan ketika darah-darah, kemudian daging-daging yang nempel, lemak-lemaknya dibersihkan, sehingga kulit itu bisa tidak berbau gitu ya, maka kulit itu bisa jadi bersih dan bisa digunakan. Walaupun bukan untuk dimakan ya, kalau dari kulit bangkai gitu, hanya bisa digunakan, bisa buat baju, bisa buat sepatu gitu. Kan kalau kita bikin baju dari kulit, ada nggak baju dari kulit? Ada ya? Jaket kulit. Kalau sepatu ada gitu ya. Cuman kan gini, di dalam hukum fikih ini sepatu juga bisa dibawa sholat, dipakai sholat gitu. Ada misalkan orang yang sholatnya pakai sepatu. Nah, kalau sepatu itu terbuat dari kulit yang najis, maka itu tidak boleh dibawa sholat gitu. Maksudnya ke situ arahnya, gitu ya. Karena kalau dari bangkai ini udah bukan ceritanya, bukan untuk dimakan, bukan. Nah, adapun kalau kulit kurban gitu ya, atau hewan yang disembelih dengan sembelihan yang sah, itu mah tidak cuma suci tapi bisa dimakan gitu. Nah, kalau ini mah pembahasan tentang kulit bangkai yang mau digunakan bukan untuk dimakan, itu bisa disucikan tadi. Yang ketujuh adalah susu dari binatang yang haram dimakan. Susu gajah ya, gajah ada susunya kan ya, wallahu a'lam. Atau susu singa gitu, atau susu harimau gitu. Nah, itu susu itu hukumnya najis gitu, hukumnya najis. Baik, jadi itu sampai di situ dulu. Kita baru mengenali benda-benda yang hukumnya najis. Lalu bagaimana membersihkannya? Nah, itu insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena tadi najis itu juga tingkatannya beda-beda. Yang jelas kita sudah mengenal benda-benda yang termasuk dalam kategori benda yang najis.
Insyaallah kita ulangi lagi nanti di pertemuan yang akan datang dan bagaimana cara membersihkannya. Untuk malam ini kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat dari setiap ilmu yang kita pelajari. Dan mari kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.